Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih ketika menyaksikan kehidupan umat Islam di Mekah yang penuh dengan ancaman dan teror dari orang-orang kafir. Semakin hari, teror dan ancaman ini semakin bertubi-tubi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir harus ada jalan keluar untuk mengatasi semuanya. Bersamaan dengan itu pula, istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah. Namun perjuangan untuk mewujudkan kehidupan yang mulia dan beradab harus terus berjalan, tidak boleh berhenti bagaimanapun caranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Dalam situasi yang sangat sulit dan mencekam tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW pun akhirnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Benar, bermula dari peristiwa hijrah inilah kejayaan dan kesuksesan Islam dimulai. Ya, terkadang kejayaan dan kesuksesan diawali dengan keprihatinan. Pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya, justru istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah serius bagi Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah Islamiyah di Mekah. Peristiwa ini kemudian disebut tahun duka cita Amul Huzni. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya 27 Rajab 621 Masehi. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada peristiwa tersebut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwahnya dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Kabar itu membuat kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad SAW telah melakukan pembohongan.
usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya terus digalakan oleh kaum kafir Quraisy. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhnya untuk hijrah, maka Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW didengar oleh kafir Quraisy. Kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yasrib atau Madinah. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW karena khawatir akan lari. Pada malam itu pula Nabi Muhammad SAW membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumahnya, para pemuda terbangun dan masuk ke rumah beliau dengan penuh nafsu untuk membunuh. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Hal ini terjadi hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Thur. Kedua orang itu kemudian keluar. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu selain Abdullah bin Abu Bakar, kedua orang putrinya Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka Amir bin Fuhairah. Tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari, ia menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi Muhammad SAW
beserta ayahnya. Pada hari ketiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah tenang. Mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Abdullah bin Uraik dari Banu Du'ail diminta sebagai penunjuk jalan membawa keduanya, yakni Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, dengan hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar beserta penunjuk jalannya itu sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka pedulikan kesulitan dan rasa lelah. Mereka hanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Selama 7 hari terus menerus mereka berjalan. Mereka hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersamanya di tengah perjalanan menuju Madinah. Rasulullah SAW singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf, tempat pada waktu sholat Jumat. Sholatlah beliau di sana. Inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Khutbahnya pun merupakan khutbah yang pertama. Kedatangan beliau telah dinanti-nantikan masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad SAW, lengkap dengan regu, genderang. Mereka mengeluh-elukan Nabi Muhammad SAW dan genderang pun gemuruh. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membuat program kerja dan melaksanakannya, seperti membangun masjid, mempersaudarakan
antara Muhajirin dan Ansor dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah pertama, membangun masjid. Pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma dan beratap daun kurma. Masjid yang dibangun Rasulullah SAW bersama-sama kaum Muhajirin dan Ansor tidak hanya berfungsi untuk sholat semata, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintah setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin Madinah. Seluruh aktivitas masyarakat Madinah dipusatkan di masjid. Itulah fungsi masjid yang sebenarnya sudah dibangun oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan masjid sekarang? Apakah hanya dijadikan tempat sholat saja? Kalian harus bisa memfungsikan masjid di tempat tinggal kalian, termasuk masjid sekolah, sebagaimana fungsi masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW.